Shalom. Saudara, saya katakan tadi di ibadah 3 bahwa kalau kita belajar sejarah, ada banyak kejadian-kejadian yang besar terjadi. Tapi ternyata itu diakibatkan oleh atau disebabkan oleh hal-hal yang terlihatnya kecil, terlihatnya sederhana. Perang Dunia Pertama misalnya, saya contohkan tadi, itu kejadian sebesar itu ternyata hanya disebabkan oleh kesalahan kecil dari sopir yang membawa seorang bernama Franz Ferdinand, dia pewaris tahta kerajaan Austria. Dan memang Franz Ferdinand ini sudah beberapa kali dicoba mau dibunuh karena memang ada nasionalis-nasionalis Serbia yang tidak senang kepada kekuasaan Austria. Lalu kemudian mereka mau membunuh pewaris tahta Austria ini, Franz Ferdinand. Tapi mereka gagal selalu dan entah sial apa hari itu, sopir yang bawa Franz Ferdinand ini melewati satu rute yang dia sebenarnya salah rute. Jadi mungkin di zaman itu belum ada Google Maps seperti sekarang, sehingga dia salah rute. Dan mereka melewati satu rute yang di situ ada para nasionalis yang memang sudah siap-siap sudah berencana mau membunuh Franz Ferdinand. Dan ketika mereka, para nasionalis ini berhasil menembak Franz Ferdinand, suasana makin memanas, kerajaan Austria minta pertanggungjawaban dari Serbia dan itu tidak dipenuhi atau mungkin pembicaranya tidak berjalan baik, situasi memanas dan pada akhirnya pecahlah Perang Dunia Pertama. Jadi sekalipun perang sebesar itu pasti ada banyak faktor, ada faktor persenjataan, ada faktor hubungan antar bangsa, ada faktor ekonomi di sana, tapi pemicunya sampai keadaan makin memanas itu hanya kesalahan kecil dari seorang sopir yang bawa Franz Ferdinand ini dan kemudian dia salah rute, Franz Ferdinand ditembak dan kemudian itu memicu Perang Dunia Pertama terjadi. Dan kesalahan-kesalahan kecil atau hal-hal kecil yang berdampak besar ini itu yang kemudian dikenal dengan istilah efek kupu-kupu atau butterfly effect. Butterfly effect ini atau efek kupu-kupu ini digagas oleh seorang ilmuwan. Jadi dia katakan kepakan sayap kupu-kupu yang tidak berarti itu bisa mempengaruhi badai tornado di belahan bumi yang lain. Jadi kepakan sayap kupu-kupu yang tidak berarti itu di belahan bumi yang lain bisa mempengaruhi badai tornado di belahan bumi yang lain. Dan ini tentu bicara masalah fisika dan hal-hal yang lainnya. Tapi kemudian istilah butterfly effect ini kemudian diadopsi ke dalam bidang ekonomi, ke dalam bidang sosial, dan juga diadopsi menjadi satu istilah dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kadang-kadang tindakan-tindakan kecil, keputusan-keputusan kecil yang kita ambil, itu bisa berdampak besar. Kita tidak tahu dampaknya seperti apa, tapi apakah itu positif atau itu negatif, hal-hal kecil yang kita lakukan, keputusan-keputusan kecil yang tidak berarti, itu bisa berdampak besar. Dan tema firman Tuhan pada malam hari ini, saya beri tema butterfly effect atau efek kupu-kupu. Mari kita buka bersama-sama 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Karena cuma 2 ayat, saya ajak kita baca bagian ini bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara, saya selalu katakan bahwa setiap teks ada konteksnya. Alkitab kita ini itu bukan tiba-tiba diturunkan dari Tuhan, orang dalam keadaan kesurupan, lalu tiba-tiba ada ayat yang turun lalu ditulis, bukan begitu. Jadi Alkitab tidak ditulis dengan cara seperti itu. Nanti kalau saudara ikut SMK tadi itu, nah itu bagian-bagian itu akan diajari. Bagaimana penulisan Alkitab ini. Jadi Alkitab sekali lagi bukan ditulis tiba-tiba turun dari sorga, orang sementara kepenuhan lalu tiba-tiba menulis, bukan begitu. Setiap teks-teks ini ada konteksnya, ada latar belakang. Kenapa Rasul
Petrus itu misalnya, ini kan surat 1 Petrus. Rasul Petrus mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Asia Kecil, di Kapadokia dan lain-lain. Kenapa sampai dia katakan orang-orang percaya itu harus memberikan pertanggungan jawab tentang iman dan pengharapan yang ada pada orang-orang Kristen, pada jemaat di saat itu dan kepada saya dan saudara. Mengapa Rasul Petrus katakan begitu? Nah, kita akan lihat. Ternyata saudara, coba tampilkan slide-nya. Ternyata di abad pertama itu orang-orang Kristen itu banyak mendapatkan fitnahan. Jadi kalau hari ini kita ini banyak orang-orang Alkitab itu banyak difitnah, kekristenan itu banyak difitnah, itu sudah terjadi dari abad-abad pertama semenjak kekristenan itu mulai berkembang. Misalnya ungkapan-ungkapan dalam perjamuan kudus misalnya di abad pertama. Jadi kan ada ungkapan kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, kita minum anggur yang melambangkan darah Kristus. Kemudian istilah-istilah ini dipelintir, orang Kristen di zaman dulu itu dituduh sebagai manusia kanibal yang makan daging manusia, minum darah manusia. Kemudian juga Kristen itu dituduh memecah belah hubungan keluarga atau menentang hubungan keluarga hanya karena mungkin ada satu anggota keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian mungkin terjadi selisih paham di antara keluarga, tapi orang Kristen kemudian dituduh agama Kristen dituduh sebagai agama yang memecah hubungan keluarga. Lalu selain itu juga misalnya ada ungkapan-ungkapan cium kudus, itu kan orang Yahudi sebagai tanda salam penuh kasih, sebagai tanda salam penuh ketulusan, tapi kemudian dipelintir oleh orang-orang Romawi itu, mereka tuduh orang Kristen itu di dalam ibadahnya melakukan pesta cabul. Alkitab memang tidak menulis itu, tapi sejarah mencatat ini. Dan yang paling tragis ketika Nero itu jadi kaisar di abad-abad pertama itu orang Kristen dianiaya luar biasa, saudara. Kenapa? Karena kan ajaran kita ini, ajaran akhir zaman di dalam Alkitab ini mengatakan bahwa segala sesuatu nanti akan dimusnahkan dalam api, kerajaan maut akan dimusnahkan di dalam api dan sebagainya. Ajaran-ajaran doktrin akhir zaman itu berhubungan selalu dengan api, pemusnahan dengan api. Kemudian ini menjadi sasaran empuk bagi Nero untuk mengkambing hitamkan orang Kristen sebagai dalang terbakarnya kota Roma. Padahal orang-orang itu, saya membaca buku sejarah, mereka semua tahu dalang pembakaran kota Roma itu adalah Nero sendiri. Dia ingin membangun kembali Roma, lalu dia bakar. Mungkin dia tidak bakar semua, ada bagian-bagian yang dia bakar. Tapi kemudian orang Kristen itu dikambing hitamkan sebagai pelaku, hanya karena ada ungkapan-ungkapan atau hanya ajaran eskatologi, doktrin akhir zaman yang mengatakan bahwa segala sesuatu akan dimusnahkan dengan api. Sampai di sini, saudara mungkin bisa mengerti ayat tadi, mengapa Rasul Petrus perintahkan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil itu, yang tersebar itu, supaya mereka mampu menjadi orang-orang yang mempertanggungjawabkan imannya di nats yang kita baca tadi. Dari sini kita tahu mengapa mereka diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan imannya, supaya saudara, dengan keberadaan mereka, orang itu bisa melihat bahwa ternyata orang Kristen itu tidak sejahat yang difitnahkan. Jadi dikatakan manusia kanibal itu tidak terbukti karena orang Kristen itu hidup dengan baik, begitu, hidup dengan bertanggung jawab akan iman dan pengharapannya. Itu yang menjadi latar belakang kenapa muncul ayat ini. Dan jangan saudara pikir bahwa ini mengajarkan kepada kita, jangan berpikir bahwa kalau kita sudah jadi Kristen, pokoknya sudah percaya, ya sudah berhenti sampai di situ. Tidak, saudara. Seperti efek kupu-kupu tadi, setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita, keputusan kita, perkataan kita, iman dan pengharapan yang ada dalam diri kita ini, itu ada dampaknya. Dan itu sebabnya kita harus mempertanggungjawabkan itu. Itulah kenapa ayat ini ditulis. Supaya kita tahu bahwa ternyata kekristenan itu bukan hanya sekedar percaya, tapi ada hal yang kita harus pertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawaban iman dan pengharapan itu oleh Rasul Petrus ditulis menarik kalau kita mempelajari. Dia menulis beberapa aspek terkait dengan pertanggungjawaban iman dan pengharapan. Ada 3 aspek yang dia sebutkan di sana. Memang tidak tertulis di Alkitab, tapi saya menyimpulkan seperti itu. Ada aspek spiritual, ada aspek intelektual, dan ada aspek emosional. Mari kita belajar bersama-sama satu persatu. Yang pertama, saudara, tentang aspek spiritual. Dikatakan begini, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi sebelum kita itu jadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan iman dan pengharapan, Kristus itu menjadi dasarnya. Semua kebaikan-kebaikan moralitas yang kita bangun itu, kalau kita tidak bangun di atas dasar korban Kristus, yang kita selalu
peringati dengan perjamuan kudus ini, kalau kita tidak mendasarinya dengan korban Kristus, maka moralitas apapun itu tidak berarti, saudara. Maka Kristus harus menjadi dasar dari segala kebaikan yang kita bangun. Ada Kristus di sana. Tapi kemudian coba lihat bagian yang saya garis bawahi. Kesalehan hidup ditekankan oleh Rasul Petrus di sana. Kita sudah meletakkan dasar Yesus Kristus sebagai landasan iman dan pengharapan kita. Tapi kemudian kesalehan hidup itu ditekankan di sana. Saudara, kalau kita bicara kesalehan hidup, bukan berarti kita jadi orang yang kalau bicara harus berwibawa, kalau jalan juga harus tatapan ke depan, langkah, gaya berjalan diatur sedemikian rupa, mengurung diri di kamar berdoa terus, ada di menara doa setiap hari. Ya beda kalau pendoa itu lain cerita, dia memang pendoa. Tapi tidak semua orang itu seperti itu. Ya sebagian besar dari kita kan orang-orang profesional. Nah orang yang saleh itu, hidupnya itu terhubung dengan Tuhan setiap saat, itu yang harus ditekankan. Jadi kekristenan itu bukan agama yang hari Minggu datang bawa sesajen ke gereja, bawa persembahan yang banyak, memuji menyembah Tuhan teriak-teriak di gereja, tapi kemudian terjebak di dalam dualisme, memisahkan ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Kekristenan itu tidak terjebak di dalam dualisme, memisahkan kehidupan peribadatan dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan peribadatan di dalam ibadah ini itu harus sama. Dan itu tercermin di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita terhubung dengan Tuhan. Makanya ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita melakukan apapun di dalam lingkungan kita, kita selalu melakukan hal-hal yang baik karena kita tahu kita terus terhubung dengan Tuhan. Bukan kalau di gereja Tuhan lihat, kalau sudah di luar kemudian Tuhan tidak lihat lagi. Nah saudara, kesalehan hidup itu tidak membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi hubungan yang transaksional. Hati-hati kita itu terjebak menyembah Tuhan, bukan menyembah Tuhan yang menciptakan manusia, tapi menyembah Tuhan yang diciptakan manusia. Jangan sampai kita terjebak menyembah Tuhan, kita seharusnya menyembah Tuhan yang menciptakan manusia, tapi terjebak menyembah Tuhan yang diciptakan manusia. Tuhan seperti apa yang diciptakan manusia? Sekarang ini ada banyak versi, saudara. Kita jadikan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan sebagai hubungan transaksional. Dikatakan kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita beribadah, kita memberi banyak di dalam ibadah, lalu usaha kita akan semakin besar, kita akan diberkati dengan melimpah. Persembahan yang banyak itu bagus, saudara. Kalau saudara bisa berikan lebih banyak kepada Tuhan, itu baik sekali. Kalau saudara bisa memberi lebih dari 1/10, itu baik sekali. Tapi jangan menghitung itu sebagai hubungan transaksional. Kalau kita memberi lalu kita diberkati. Saya ingin bilang, tidak ada ayat Alkitab yang bilang begitu. Tapi kalau saya salah, saudara silakan kasih tahu saya mau belajar. Tapi sejauh yang saya pelajari, semua kata kelimpahan yang muncul di Perjanjian Baru itu ada lebih dari 40 kali muncul kata kelimpahan di dalam Perjanjian Baru. Semuanya itu bicara tentang kelimpahan rahmat Tuhan, kelimpahan kasih karunia, kelimpahan kasih Tuhan, bukan berbicara tentang kelimpahan uang. Sekali lagi saya ingin tekankan, kalau saudara suka memberi, membantu pekerjaan Tuhan, membantu pembangunan gereja, itu baik sekali. Tapi jangan pikir Alkitab mengajarkan itu. Alkitab tidak mengajarkan kalau kita memberi banyak lalu kita dapat banyak. Kalau Tuhan berkati kita banyak, itu karena Tuhan berkasih karunia, tapi bukan hubungan yang transaksional. Tapi kadang-kadang kita ini jadi orang yang terjebak menyembah Tuhan dalam versi kita. Seakan-akan kalau kita setia akan semakin banyak mujizat yang kita dapatkan. Bukan begitu, saudara. Mujizat itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Kesalehan hidup itu akan mengarahkan kita untuk menyembah Tuhan yang menciptakan manusia. Bukan menyembah Tuhan versi kita. Menyembah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Saudara, hidup saleh itu adalah hidup jadi berkat. Sebagaimana dia di gereja setia beribadah, setia berdoa. Tapi juga itu terpancar dalam tindakan, dalam perkataan, dalam perilaku setiap hari. Saudara, saya kagum dengan ada satu video yang saya nonton. Seorang bapak, dia mungkin ada dalam satu yayasan atau lembaga yang mungkin mereka membantu mereka membantu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di suku-suku terasing
di pedalaman yang terpencil, mereka membagikan buku-buku pelajaran supaya semua orang bisa mendapatkan pendidikan. Lalu suatu kali ketika dia bagi-bagikan buku ini kepada anak-anak, anak-anak ini senang baca, mereka berkumpul sama-sama baca buku. Kemudian saudara, ada satu anak yang mungkin karena dia malu, dia tidak bisa baca dibandingkan teman-temannya. Dia ambil buku itu, dia pura-pura baca, tapi ternyata bukunya terbalik. Lalu bapak ini yang bagi-bagikan buku tadi, dia datang kepada anak itu, lalu dia balik bukunya, dia bisiki anak itu, dia katakan, ini bukunya terbalik, tapi saya akan ajari kamu membaca pelan-pelan supaya kamu bisa baca. Dia tidak kasih tahu orang, dia bisiki pelan-pelan. Dan apa yang terjadi saudara? Beberapa waktu kemudian mereka datang lagi bawa buku. Ketika perahu, jadi mereka ke situ harus naik perahu. Ketika perahu mereka hampir sampai ke desa itu, anak yang tadi ini dia langsung berenang menjemput bapak yang tadi ajari dia baca ini. Kemudian dia jabat tangan, dia katakan terima kasih. Kalau waktu itu bapak menertawai saya dan teman-teman saya tahu bahwa saya tidak bisa baca dan buku itu terbalik, mereka tahu bahwa ternyata buku itu terbalik, saya akan malu dan mungkin saya akan mengambil keputusan untuk tidak usah belajar membaca. Tapi sikap bapak itu membalik buku itu lalu mengajari saya, itu memberikan semangat kepada saya dan hari ini saya akan buktikan bahwa saya sudah bisa baca dengan baik. Saudara, kesalehan hidup itu harus terpancar dari hidup kita. Mungkin hal-hal yang kecil yang kita lakukan, tapi ternyata berdampak besar bagi orang lain. Kita tidak pernah tahu apa dampak atau efek buruk dari perlakuan kita. Tapi yang kita harapkan adalah dengan kesalehan hidup kita, itu akan berdampak baik. Mungkin memang bukan hal-hal yang besar, tapi itulah tugas kita. Kita hidup dengan saleh, supaya ada dampak yang baik dari hidup kita. Kita tidak pernah tahu, siapa tahu memang itu bisa berdampak besar. Atau siapa tahu dengan keburukan yang kita lakukan, itu ternyata seperti efek kupu-kupu tadi, berdampak sangat buruk bagi lingkungan kita, bagi orang lain. Itu yang pertama saudara. Kita harus bertanggung jawab dalam iman dan pengharapan kita. Dan iman pertanggungjawaban itu yang meliputi aspek spiritual, itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya meliputi aspek spiritual, tetapi juga meliputi aspek intelektual. Nah, saudara perhatikan bagian ini. Begini kalimat dari Rasul Petrus. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Perhatikan, kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Saudara, saya beri tanda merah di situ. Ada 2 kali muncul kata pertanggungan jawab pada teks ini. Tapi ternyata dari bahasa aslinya itu dari kata yang beda. Pertanggungan jawab yang pertama itu dari kata apologia. Dan kalau saudara mungkin pernah dengar kata apologetika, orang-orang yang berusaha untuk membela inti ajaran Kristen, atau saudara pernah dengar ada pendeta yang katakan saya ini apologet. Nah, ini dari kata ini. Mereka adalah orang-orang yang memang betul-betul berfokus untuk membela kemurnian ajaran Kristen. Tapi ini menjadi tugas tiap-tiap orang. Karena setiap orang itu meminta pertanggungjawaban, itu muncul kata pertanggungjawaban yang kedua, itu dari kata logos, bukan apologia lagi. Logos ini artinya firman, bisa, artinya perkataan, itu arti literalnya. Tetapi dalam makna yang lebih luas, logos itu bisa juga bicara tentang nalar, bicara tentang rasio. Artinya, kita sebagai orang-orang Kristen harus mampu mempertanggungjawabkan iman dan pengharapan kita ini secara intelektual dengan hal-hal yang rasional, dengan nalar yang baik. Orang Kristen seharusnya mampu menempatkan iman dan rasio secara seimbang, saudara. Bukan mempertentangkan keduanya. Iman itu tidak merampas akal budi. Tampilkan teksnya coba. Iman itu tidak merampas akal budi, tetapi juga akal budi kita harus mengerti. Dia bukan hakim yang menentukan kebenaran. Allah lah yang sebagai hakim penentu kebenaran. Tapi ketika kita beriman, iman itu tidak kemudian menghilangkan akal sehat. Walaupun memang akal sehat bukan penentu kebenaran. Kita tidak, ajaran Kristen itu, Alkitab itu tidak mengajarkan supaya kita mempertentangkan keduanya. Kalau beriman sudah tidak melakukan hal-hal yang rasional. Atau kalau terlalu logis, lalu kemudian meninggalkan iman. Tidak, dia harus berjalan secara seimbang. Orang percaya harus mampu menempatkan keduanya secara seimbang, saudara. Ada banyak orang yang didoktrin. Kalau saudara lihat orang-orang yang bisa didoktrin, kemudian dia melakukan aksi teror, bom bunuh diri. Itu kenapa, saudara?
Karena mereka hanya berfokus pada aspek spiritual, tapi mengesampingkan akal sehat. Mereka hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi meninggalkan aspek intelektual. Kalau orang beragama dengan akal sehat, dia pasti tidak akan mau. Disuruh untuk melakukan bom bunuh diri, pasti tidak mau. Nah, ajaran Kristen itu betapa bagusnya. Dia menempatkan iman dan akal secara seimbang. Tetapi juga bukan cuma persoalan iman kita ini untuk hal-hal yang termasuk pembelaan iman, tetapi pertanggungjawaban iman kita ini secara intelektual itu seharusnya menyangkut segala hal. Kita di sini banyak anak muda. Saya jujur merasa sudah terlambat untuk belajar. Tetapi dalam keterlambatan itu, dalam keterbatasan itu, saya terus belajar karena saya tahu saya sering berada di atas mimbar, berkhotbah kepada jemaat, dan saya harus mempersiapkan khotbah dengan baik, dengan bertanggung jawab, mencari penafsiran-penafsiran, belajar dengan baik supaya saya jangan salah mengajari, dan siapa tahu apa yang saya lakukan ini bisa berdampak baik untuk jemaat. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Saya mengharapkan supaya di bidang kita masing-masing, saya mungkin bidang saya ya memang berkhotbah, tapi mungkin di bidang teman-teman sekalian yang masih kuliah, marilah kita menjadi unggul di sana. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen lalu kita ketinggalan dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang ini kita makin bergantung kepada yang namanya AI, Artificial Intelligence. AI ini sudah membuat kita sangat bergantung kepada kecerdasan buatan ini, yang handphone yang kita pegang, teknologi yang kita pakai setiap hari. Tapi yang makin ramai dibicarakan adalah sekarang ini ada yang namanya ChatGPT. Anak-anak muda pasti mungkin lebih tahu bagian itu daripada saya. Tapi kecerdasan buatan ChatGPT ini ternyata sekalipun ini sangat berguna, tapi ternyata kalau disalahgunakan itu juga bisa berbahaya. Makanya ada beberapa orang yang coba meminta supaya AI ini, kecerdasan buatan itu coba dihentikan dulu. Tapi kan itu kan tidak mungkin lagi mau dihentikan. Dan ChatGPT ini bisa menjawab segala sesuatu yang kita tanya. Itu bukan seperti Google. Kalau kita misalnya cari sesuatu itu kan data yang sudah ada. Tapi AI ini ChatGPT ini bukan begitu prinsipnya. Bahkan misalnya kita mau mengetik, membuat karya-karya ilmiah seperti tesis, seperti skripsi, itu dia bisa memberikan data yang bagus sekali. Dan apa dampak? Tentu ini punya dampak yang baik. Tapi apa dampak buruknya? Kita mungkin bisa memprediksi dampak buruknya adalah nanti akan banyak orang-orang yang lulus sebagai sarjana, sebagai magister, tapi tidak punya kualitas. Kenapa? Karena segala sesuatu dikerjakan oleh kecerdasan buatan ini. Dan ini mengancam kita, saudara. Yang paling parah adalah ternyata ChatGPT ini sebegitu hebatnya dia mampu berkembang secara otomatis. Mereka ada yang pakai itu di gereja, mereka buat dalam bentuk avatar, kemudian ChatGPT ini mampu memimpin sebuah ibadah, dia bisa berkhotbah dengan baik. Walaupun memang katanya dia tidak punya emosi, dia bicara masih datar. Tapi dia bisa mempersiapkan khotbah dengan baik sekali. Dan kalau kita para pendeta tidak belajar, saya ragu ke depan orang lebih suka dengar avatar. Lebih suka khotbah dari ChatGPT ini daripada khotbah pendeta. Kita tidak tahu seperti apa ke depan, tapi tanggung jawab kita adalah kita belajar dengan baik. Tanggung jawab kita adalah kita terus mengasah kemampuan kita. Saya coba download satu aplikasi ChatGPT itu, kemudian saya coba tanyakan hal-hal yang aneh-aneh. Ternyata betul, saudara, dia loading sebentar lalu dia bisa jawab. Saya tanya hal-hal tentang gitar misalnya, bagaimana hubungan kayu dengan ukuran senar gitar dan sebagainya. Itu kan saya dapatkan itu, saya pribadi maksudnya saya dapatkan itu lama saya belajar, saya ganti tali gitar, saya harus menghabiskan uang untuk melakukan eksperimen sehingga saya tahu, oh kalau dibuat begini karakternya jadi begini, kalau dibuat begini. Waktu saya tanya itu di ChatGPT itu, dia bisa menjawab dengan sangat baik, saudara. Tanpa kita harus belajar itu dengan mendapatkan pengalaman dengan waktu yang lama. Dan ini punya dampak yang buruk. Kenapa?
Karena nanti dikhawatirkan, ada ilmuwan-ilmuwan yang coba memprediksi, dikhawatirkan manusia itu makin hari, kemampuan berpikirnya itu makin menurun. Karena semua sudah dibantu oleh teknologi. Tapi bagi kita orang-orang percaya, kita dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan aspek kognitif dalam diri kita. Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Juga teknologi ini, itu bisa berdampak dua, saudara. Orang bisa semakin malas untuk belajar, tapi juga ada orang-orang yang bisa menggunakan itu, orang-orang yang cerdas menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti yang saya bilang tadi, dulu kita membuat skripsi, membuat karya ilmiah itu cari banyak bahan, cari buku, mengetik, mempelajari, menganalisa buku-buku. Tapi kemudian dengan kecerdasan buatan ini, orang bisa dengan mudah. Dan kalau orang tidak bertanggung jawab dengan teknologi itu, maka manusia itu akan semakin, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya juga tidak berani berspekulasi sekarang. Tapi marilah kita bertanggung jawab, saudara. Supaya kemampuan berpikir yang Tuhan berikan kepada kita ini kita asah terus, kita jadi berkat untuk orang lain. Saya melihat ada orang-orang yang terus mengembangkan kemampuannya. Misalnya kemarin saya lihat ada berita di bidang kesehatan itu, mereka melakukan inovasi sehingga kalau dulu mungkin ada orang yang bisa, kalau dikasih obat ini, kalau tidak cocok dokternya ganti lagi. Kalau dikasih obat ini ternyata tidak cocok dokternya ganti. Nah ternyata mereka menemukan satu inovasi, mereka bisa mengetahui genetika seseorang sehingga mereka bisa lebih tepat memberikan obat. Dan seharusnya orang-orang Kristen itu ada di situ. Kita sebagai orang-orang Kristen bertanggung jawab supaya keberadaan kita ini, kecerdasan kita ini jadi berkat untuk orang lain. Itu yang kedua, saudara. Pertanggungjawaban iman kita ini meliputi aspek spiritual, meliputi aspek intelektual. Yang ketiga, itu harus meliputi aspek emosional. Tampilkan lagi ayatnya. Yang ketiga, dikatakan tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan seterusnya. Dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan dengan lemah lembut dan penuh hormat. Saudara, belakangan ini ada semakin banyak orang yang suka maki-maki orang, kasar, bertindak kasar. Bahkan juga orang-orang yang menyebut diri sebagai apologet itu kadang-kadang membela keiman Kristen itu dengan cara yang kasar, dengan cara yang membuli orang lain. Dan kemampuan kita itu untuk bersikap lemah lembut, untuk bersikap rendah hati, untuk bersikap menghormati orang lain, itu sangat bergantung dari kemampuan kita mengelola emosi kita. Tapi tantangannya semakin berat. Kenapa, saudara? Saya lihat di berita WHO dan juga ada riset-riset yang dilakukan oleh para analis. Mereka mengatakan di zaman sekarang ini semakin banyak orang itu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Semakin banyak orang, jadi persentasenya semakin naik. Dan mungkin itu bisa dipengaruhi oleh pandemi yang terlalu lama, bertahun-tahun yang sedang berjalan ini. Tapi kemudian ketika pandemi berhenti, dikatakan pandemi baru itu muncul, yaitu gangguan kesehatan mental. Juga mungkin bisa disebabkan oleh media sosial. Makanya hati-hati kita menggunakan media sosial sampai berjam-jam. Kenapa? Karena kita terlalu lama melihat foto seseorang, terlalu lama melihat video-video orang, itu bisa mengakibatkan kita menjadi tidak percaya diri, melihat orang lain sempurna, kita banyak kekurangan. Melihat orang lain terlalu bahagia, kita seperti tidak bahagia. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Gagal memahami realitas, saudara. Padahal dalam realitanya, ya kehidupan itu memang sama. Tuhan itu adil. Tidak ada orang yang bahagia berlebihan, susah berlebihan, tidak ada. Kita semua sama. Tapi kalau kita gagal memahami realitas, maka itu berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Ada banyak orang yang sampai berjam-jam melihat TikTok karena ada banyak hal-hal yang menyenangkan di sana. Dia tidak perlu susah-susah untuk mencari algoritma di dalam media sosial itu bisa kalau kita sudah buka satu yang kita sukai, dia akan berikan semuanya, yang hal-hal yang kita sukai. Dan pada akhirnya orang lebih nyaman di dunia maya daripada di dunia nyata. Tapi kemudian juga lebih suka bersembunyi di dunia maya, memaki-maki orang dan sebagainya.
tapi kita diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan iman kita, dan itu mencakup aspek emosional. Kita mampu dengan lemah lembut, bersosialisasi dengan baik dengan orang lain, bersikap rendah hati, menghormati orang lain, bersikap apa adanya. Itu yang seharusnya menjadi pertanggungjawaban iman kita. Saudara, banyak hal yang kita lakukan yang kadang-kadang itu memperbesar ego kita. Ada orang yang bilang begini, ego dan gengsi itu jangan dikasih makan terus, karena kalau dia sudah bertumbuh dewasa, kita yang repot. Tapi kadang-kadang kita memperbesar ego kita, memperbesar gengsi kita di media sosial, kita posting hal-hal yang supaya orang lihat kita banyak uang, supaya orang lihat hidup kita bahagia, hidup kita sempurna. Padahal Alkitab memerintahkan kepada kita, yang terpenting adalah sikap kita yang baik. Banyak orang menjauhi kekristenan itu bukan karena orang Kristen tidak mampu menjelaskan apa itu iman Kristen, tapi karena sikap orang Kristen itu tidak jadi berkat. Tapi biar lewat kebenaran ini kita belajar bersama-sama supaya hidup kita ini jadi berkat untuk orang lain. Dan itu bergantung pada kemampuan kita mengelola emosi kita. Kita tidak pernah tahu apa efek buruk yang dihasilkan dari perbuatan-perbuatan kita. Tapi sebagai orang-orang yang beriman, kita bertanggung jawab untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Supaya dengan hal yang baik itu kita mengharapkan ada efek yang baik yang muncul di sana. Mungkin juga bukan hal-hal besar seperti yang saya katakan tadi, efek kupu-kupu itu. Mungkin hanya dampak-dampak kecil. Tapi tugas kita adalah jadi berkat untuk orang di sekitar kita, dalam keluarga, dalam lingkungan pergaulan, di dalam gereja. Itu tugas kita. Dan siapa tahu kalau memang itu berdampak besar, hal-hal kecil bisa berdampak besar. Seperti efek kupu-kupu tadi, itu bisa lebih baik. Tapi ini tanggung jawab setiap kita. Pertanggungjawaban iman itu bukan tugas para teolog, bukan tugas orang-orang yang belajar teologi, tugas semua orang Kristen. Sehingga kita berdampak baik bagi sesama demi kemuliaan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.